Kalian pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian udah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya sama pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli. Tapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat utang, maupun reksadana. Surat berharga lazim disebut efek. Jadi kepikiran. Kalau transaksi di pasar tradisional, kan jelas tuh transaksinya. Langsung sama pedagang, ada pemasok dagangan, pengelola pasar, pihak keamanan sampai yang ngatur dagangannya. Lah, kalau pasar modal? Nah, kalau kita sebagai investor mau transaksi jual beli efek, difasilitasin nih di bursa, atau dikenal PT Bursa Efek Indonesia. Perlu dicatat, kita nggak bisa melakukan transaksi langsung, karena ada broker yang jadi perantara. Selain itu, seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik, atau disebut scriptless trading. Di sini, yang jadi supplier dagangan itu emiten, yaitu perusahaan yang udah go public maupun pemerintah. Setelah proses transaksi di bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPI bantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang jual memang dapat uangnya dan yang beli juga dapat barangnya. Jadi, nggak usah takut, karena transaksi jual beli di bursa ada jaminannya. Terakhir, KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Semua proses pemindah bukuan dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan oleh KSEI. Ingat ya, barangnya pun bentuknya elektronik dan bisa diperjualbelikan kembali. Sedangkan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. BI, KPI, dan KSEI disebut juga sebagai SRO atau Self-Regulatory Organization. Nah, biar kegiatan transaksi di pasar modal berjalan dengan baik, harus ada SRO. Seluruh kegiatan transaksinya juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menarik banget nggak sih? Siapapun bisa berinvestasi aman dan nyaman loh. Jadi dari persoalan yang pertama mengenai modal, bisa dibilang menguntungkan karena suatu bisnis bisa berjalan dengan lancar dan berkembang jika terdapat modal yang masuk ke dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya mengenai masalah yang timbul kemungkinan jika modal yang diinvestasikan tidak bisa berkembang dan hal itu biasanya dipengaruhi oleh pendapatan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, jika ingin memasukkan modal, kita harus mengamati perkembangan perusahaan tersebut. Apakah sedang di laju yang menguntungkan atau merugikan? Selanjutnya saya akan membahas mengenai bahan baku atau material. Coba mengambil contoh mengenai penggunaan bahan baku kayu untuk pembuatan kertas. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cai Lun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut
hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali. Hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia. Meter kayu yang dibolehkan diambil di atas kawasan hutan yang ada izin pelepasan kawasannya itu diameternya 10 cm, di bawah 10 cm. Berarti kalau 30 cm tidak boleh dong, 20 cm tidak boleh dong. Nah, kita lihat kenyataannya perusahaan RAPP dan IKPP ini, Rakyat Pulp and Paper ini, itu menerima kayu-kayu log. Nah, di sana terindikasi lagi bahwa itu berarti ada penggelapan pajak gitu ya. Loh, izinnya untuk kayu chip kok yang dibawa oleh truk-truk itu kok kayu log, kayu besar-besar gitu. Ketika kami mencoba mengkonfirmasi kepada 2 perusahaan yang disebut oleh Wahana Lingkungan Hidup Walhi, kedua perusahaan membantahnya. Kalau dari tanggapan Pak Mus gimana? Nggak bener lah itu. Gimana pula kita mau operasi izin belum tidak disah, tidak legal gimana? Kita operasi berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh menteri, ya kan? Tanpa izin itu kita nggak mau aktif di lapangan gitu, nggak mau beroperasi di lapangan, ya kan? Itu risikonya kan besar. Apalagi perusahaan-perusahaan besar ini kan tidak mengantongi izin secara resmi, langsung operasi itu saya rasa mungkin kerjaan yang sia-sia gitu ya. Jadi keabsahan izin RAPP itu gimana, Bang? Monggo silahkan periksa. Tidak ada masalah kok. Silahkan periksa di mana kelirunya, tunjukkan gitu. Kita taat hukum. Kita ini negara hukum dan perusahaan. Oke. Pada kasus temuan kayu 1 juta meter kubik di Indragiri Hilir, kayu curian akan dibawa ke Singapura dan Malaysia. Kayu-kayu hasil jarahan dari hutan alam Riau ditumpuk di Sungai Gaung Indragiri Hilir yang kemudian mereka selundupkan ke luar negeri. Oleh karena itu, memang banyak menguntungkan bagi devisa negara kita. Namun, keuntungan yang berlimpah biasanya memberikan dampak negatif juga.
Orang-orang terkadang gelap mata dan menghalalkan berbagai macam cara agar bisa mendapatkan kayu berlebih. Karena butuh waktu untuk menunggu hutan industri agar tumbuh dan siap panen. Sebenarnya hal ini bisa diatasi jika antara pemerintah daerah serta warga saling bekerja sama menjaga dan mengawasi daerahnya sendiri.